Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dwi Putra dari kelas SI 4508. Saya di sini akan mempresentasikan bab 4 sumber hukum Islam, yaitu subbab ijtihad, dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Pengertian ijtihad menurut bahasa ialah kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan, atau mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Sedangkan menurut istilah ialah ahli usul fikih yang dikhususkan untuk mengarahkan segala kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara, sehingga dia masih tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Syarat mujtahid yang pertama yaitu mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadisnya. Yang kedua, ia mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesahihan hadis dan kedhoifannya, seperti mengenai sanad-sanadnya dan para perawinya, dan lain-lain. Yang ketiga, ia mengetahui nasik dan mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma, sehingga ia tidak menghukumi dengan suatu hukum yang sudah mansukh atau menyelisihi ijma. Dan yang keempat, ia mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya dari pengkhususan atau takkid atau semisalnya, sehingga ia tidak menghukumi dengan yang menyelisihi hal tersebut. Dasar hukum ijtihad ialah dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalil Al-Quran adalah surah An-Nisa ayat 8, surah Asy-Syu'ara ayat 38, surah Al-Hasyr ayat 2, dan surah Al-Baqarah ayat 59. Dasar ijtihad dalam sunnah ialah sabda Nabi SAW, yang artinya apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. Tetapi bila berijtihad lalu keliru, maka baginya 1 pahala. Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikuti peredaran zaman. Karena banyaknya ijtihad yang dipakai pada masa kini, timbulnya banyak perbedaan pendapat antara ulama-ulama fikih, yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih. Fungsi ijtihad itu ada 2. Yang pertama, menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya, sehingga tidak langsung dapat dipahami. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti dengan qiyas, istihsan, dan masalah musalah. Terakhir ada wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad atau majalul ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil qat'i. Wahab Az-Zuhaili menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i at-tsubut tidaklah termasuk dari lapangan ijtihad, yaitu persoalan yang tergolong ma'uli ma'al adin bi darurah, diantaranya kewajiban sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, mencuri, dan meminum khamar. Dan juga Wahab Az-Zuhaili menegaskan bahwa yang menjadi lapangan ijtihad ada 2. Yang pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil donyut stubut wal adalah atau salah satunya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.